Kalau umpama takdir boleh milih, saya dulu waktu mau dilahirkan saya nunggu Pak Jokowi menikah. Mau jadi anaknya Pak Oh Jokowi. iya, jadi takdirnya bisa minimal ya. Benar, minimal kalau nggak pegang PSIS Solo ya minimal jadi jadi wali kota Solo kan gitu. Pada waktu perang melawan Belanda tahun 45 itu sampai tahun 49 itu bahwasanya kita yang terluka ini, yang tertembak itu kalau nggak masuk masjid ya masuk gereja. Ya sebagai orang Jawa, ketakdir saya sebagai suku Jawa, ibu takdirnya sebagai Batak. Ini sudah kita diikat dalam NKRI itu supaya kita tetap rukun selamanya. Maka ulama kita ini dari NU itu mengajarkan uhwah watoniyah. Apapun bisa kita ceritakan. Apapun bisa kita bahas. Dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Selamat malam Sobat Memorindu. Malam hari ini kita kembali bertemu lagi di Ruangan Rindu, di podcast Ruangan Rindu. Senang sekali malam hari ini kita ada tokoh lah. Kalau bisa dibilang memang tokoh, karena dulu beliau ini Ketua FKUB Kota Tanjung Pinang. Tetapi kalau kegiatannya sekarang, kita langsung tanya aja sama beliau apa-apa saja yang menjadi kegiatannya sekarang. Jangan lupa tetap lakukan yang terbaik, apalagi bersama orang tua kita yang pastinya nanti memberikan banyak pencerahan kepada kita. Kalau nggak salah malam hari ini kita akan berbicara mengenai kerukunan dan persaudaraan mungkin lah. Nanti kita akan kembangkan sesuai dengan narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Aku takut salah sebut, boleh nggak perkenalkan diri secara langsung kepada Sobat Memorindu? Terima kasih Bu Ria, sahabat Rindu. Nama saya kalau dikasih orang tua Haji Zubat Ahadi Mutakin, lahir di Kota Malang. Untuk tanggal lahirnya nggak usah disebut supaya jadi penasaran. Iya, lanjut. Terus di Tanjung Pinang baru 23 tahun. Itu bukan baru namanya Pak. Ya baru Bu, karena ada yang lebih 80 tahun. Siap. Nah ini kegiatan sehari-hari dari tahun 2004 pertama berdirinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sampai hari ini, dan saya sekarang ini di Majelis Ulama Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu unsur ketua yang membidangi komisi fatwa, komisi hubungan antar umat beragama untuk kerukunan umat beragama, dan komisi pengkajian dan penelitian. Wow. Itu. Nah, banyak hal dong yang bisa dilakukan ya. Ini saking banyaknya pekerjaan sampai nggak tahu dibayar berapa saya ini. Siap. Nama panggilan biar kita agak akrab, boleh dipanggil siapa nih Pak? Ya kalau teman-teman Tanjung Pinang banyak manggil saya tuh Ki Ageng Semprul. Pak Ki Ageng lah ya, biar kompak ya. Ki Ageng Semprul itu ada artinya enggak? Ya, Semprul itu semangat pluralitas. Oh, semangat pluralitas. Salah. Coba aku ulangi, semangat pluralitas, pluralitas. Oke, nanti kita tolong dikoreksi aja kalau salah. Nah, yang paling sering menyebut semangat itu saya sering dengar itu dari Pak Gus Dur kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Ya kebetulan dulu kalau dari masa muda saya dari gerakan, ya memang saya lahir kultur dari Nahdlatul Ulama, besar di keluarga Nahdlatul Ulama dan di pesantren Nahdlatul Ulama, pendidikannya pun ya polanya Nahdlatul Ulama. Itu di NU itu ada organisasi dari mulai anak-anak
Dari anak-anak Dari pun anak-anak sudah ikut ada. organisasi. Iya, namanya Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama. Begitu sudah masuk SD, itu nanti akan dipisah. Ada Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama, ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Iya, itu sampai SMA. Jadi berkesinambungan Iya, gitu ya. berkesinambungan lah. Setelah SMA ini ada 2. Kalau yang melanjutkan kuliah bisa ke Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, nah, organisasinya. Nah, kalau nggak kuliah itu biasanya teman-teman ini ada di Gerakan Pemuda Ansor. Oh, Gerakan Sama Pemuda Banser. Ansor. Oh, Banser sama itu. Gerakan Pemuda Ansor itu Iya. identik dengan Nahdlatul Ulama. Ya memang bukan identik, itu anaknya Memang itu anaknya Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Kemudian untuk pemudinya namanya Fatayat. Yap. Untuk pemudinya, kalau pemudanya tadi Ansor, untuk pemudinya Fatayat. Nah, di Fatayat itu ada 2. Untuk yang semi militer itu ada Fatser, ada Banser Putri gitu. Nah, untuk semi militer tadi fungsinya untuk apa tuh, Pak? Lah ya biasanya tuh jaga kerukunan. Oh gitu. Ya macam kemarin teman-teman itu jaga gereja pada waktu misa Natal sampai dari mulai tanggal 20 kalau nggak salah Dari itu. 20 sampai selesai ya. Selesai pada waktu tahun baru. Nah, itu teman-teman dari sahabat-sahabat dari Banser, dari Fatser, Yep, benar, yang jaga ke sana. Nah, ini yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke kami untuk memelihara tentang kemanusiaan dan hubungan antar umat manusia. Luar biasa ya Pak ya. Dan kalau boleh jujur nih Pak, sekarang tokoh-tokoh seperti Bapak Presiden kita, mantan Bapak Presiden kita masih banyak atau sudah mulai jarang ditemukan? Kalau di kampung-kampung masih banyak. Di kampung-kampung masih iya, banyak? masih banyak. Hanya kalau yang di kota-kota yang level nasional ini malu-malu kucing, Bu. ini tanda kutip malu-malu kucing Iya. antara nggak berani atau maaf nih ya atau antara nggak berani atau ambil zona nyaman gitu. Yang penting saya tidak terlalu keras atau yang penting saya aman dah gitu. Iya. Gimana? Ya, kelihatannya belum ada yang seberani seperti Gus Dur. Ya. Itu aja masalahnya. Apalagi sekarang ini timbul sering terjadi itu kalau guyonan-guyonan yang nyentil agama larinya Langsung ke SARA. ya, kan benar. Dan kalau zaman Gus Dur dulu itu bisa jalan sama Romo Mangun, benar. bisa jalan sama pendeta siapa itu dulu yang dari Protestan itu yang sama-sama di Fordham. Itu kalau jalan itu bisa guyon, Bu. Contohnya yang masih saya ingat guyonannya Gus Dur sama Romo Mangun itu waktu zamannya Gus Dur mau diundang untuk acara seminar di Jogja. Iya. Nah, kebetulan Gus Dur juga nggak punya mobil, Romo Mangun juga nggak punya mobil kan gitu kan. Akhirnya berangkat Romo Mangun dari Jogja ke Jakarta naik bis, jemput Gus Dur, ya Gus Dur pun dibawa ke Yogyakarta naik bis. Iya. Karena sama-sama nggak punya duit untuk naik pesawat. Jadi Nah, pada waktu naik bis itu di terminal dulu Pulau Gadung apa di Terminal Rawamangun gitu, naik bis, Gus Dur itu naik itu melangkah kaki sambil ngucap Bismillah gitu. Nah, ketika duduk Romo Mangun di sampingnya, Gus, ini bukan Bismillah Gus, ini bis antar provinsi, katanya gitu. Iya, saya salah kata Gus Dur gitu. Iya, saya salah kata Gus Dur gitu. Ya sambil santainya gitu. Iya. Dalam perjalanan sampai kira-kira di daerah Cirebon masuk Brebes itu hujan deras, Bu. Iya. Hujan deras, ada petir menyambar-nyambar itu. Nah, pada waktu ceduer gitu itu Romo Mangun tuh langsung nyebut haleluya gitu. Gus Dur langsung ngomong, Romo, itu tadi bukan haleluya, itu halilintar katanya. Wih, ini kalau zaman sekarang sudah bisa jadi benar, SARA gitu. Kena undang-undang ITE ya. Itu masalahnya. Benar. Jadi kalau bisa dikatakan
zaman sekarang kita mudah tersinggung ya Pak ya, Iya. apalagi masalah agama Iya. dan yang lainnya. Nah, sebenarnya sangat bahagia ya kalau seandainya pun kita tersinggung, kita katakan apa yang membuat kita tersinggung, jangan langsung melaporkan ya Pak ya. Kalau menurut saya, Iya. kan nggak mungkin persahabatan kita, pertemanan kita akan mulus terus menerus. Ada waktunya juga, ada waktunya kita merasa tidak enak untuk diajak bercanda gitu. Iya. Tapi alangkah bagusnya itu langsung kita clearkan di tengah-tengah pembicaraan, tidak sampai kemana-mana sehingga tidak menjadi konsumsi publik, akhirnya diputar balikkan, akhirnya saling menjatuhkan gitu. Jadi kalau bisa dibilang zaman-zaman dulu adalah zaman-zaman yang enak. Zaman sekarang pun sebenarnya enak. Apalagi dengan perkembangan teknologi. Iya, hanya karena sekarang ini yang terjadi kan kurang dewasa. Iya. Gitu loh. Jadi kalau katanya orang NU itu ya kebetulan saya ini masuk di MUI karena dari unsur NU, Bu. Oh iya, kan? iya. Dari Nahdlatul Ulama. Itu kalau bahasanya orang-orang NU itu kurang ngopi katanya. Kurang ngopi. Iya. Saya kebetulan mau ke sini tadi ngopi sebentar. Nah, itu bukan ngopi yang itu, Bu. Ngopi yang mana itu tuh? istilahnya ngolah pikir. Oh, gitu. Itu. Siap Pak Gitu. Ki Ageng. Ngolah pikir. Nah, ada lagi yang ngomong kalau di kalangan kami itu kurang dulin katanya. Duline kurang adoh. Apa tuh? Jalannya kurang jauh. Oh gitu. Sehingga kalau orang jalannya itu hanya sekitar sini aja, itu kan dia taunya hanya sekitar sini kan. Benar. Nggak tahu tentang perkembangan bagaimana hubungan antar umat beragama, bagaimana tentang masalah teknologi, bagaimana tentang masalah ilmu, ya kan. Terus kemudian yang kalau di kami itu yang dijadikan landasan untuk kita dalam pergaulan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Iya. Wow. Lah ini yang diajarkan oleh kiai-kiai saya di pondok ya, termasuk Gus Dur, itu selalu yang disampaikan gitu. Sehingga kita ini kalau nggak bisa menerima perbedaan agamanya, maka terimalah dia sebagai manusianya. Iya, benar. Itu. Ini harus sampai ini ke semua penonton Memorindo di luar sana. Iya. Wow, seandainya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan ini, Pak, tidak ada lagi sebenarnya perbedaan yang membuat kita semakin jauh, semakin berjarak gitu. Bukan berarti kita bilang kita tidak ada perbedaan, bukan, tetapi perbedaan itu akan disatukan oleh itu tadi, perbuatan baik tadi kepada sesama. Nah, Pak Ki Ageng, jadi sekarang kan di MUI provinsi. Iya. Nah, itu udah lama saya di MUI provinsi dari 2004. 2004 sampai sampai sekarang masih ya. 2022. Sekarang 2022. 18 tahun. Nah, Musda kemarin itu saya dipercaya untuk menjadi salah satu unsur ketua. Wow. Jadi kalau sebelumnya saya itu hanya di komisi, Bu. Komisi yang tidak ada komisinya. Apa itu komisi? Lah komisi fatwa. Kalau umpama Ibu yang di dewan kan ada komisi terus ada komisinya kan. Ada uang rapat, ada uang hadir, ada uang. Ini nggak ada. Iya, jadi MUI provinsi ini seperti yang Bapak bilang tadi, apa sih sebenarnya tugas yang paling dominan yang harus dilakukan? Ya, Majelis Ulama itu yang paling dominan ini adalah untuk melayani umat. Nah, kata-kata umat ini tidak hanya sebatas pada umat Islam. Oh gitu? Iyalah, itulah kenapa di MUI ada Komisi Hubungan Antar Umat Beragama. Iya, benar ya. Benar. Terus. Ya kan? Jadi di MUI sendiri itu ada kalau sekarang ini sekitar 12 komisi. Dulu ada komisi seni dan budaya, tapi sekarang ini seni budaya itu sudah dilebur. Dilebur ke? Dilebur ya ke komisi pendidikan, terus ke komisi
pemberdayaan pemuda, komisi apa namanya ini untuk para ibu-ibu itu. Saya kurang hafal karena saya hanya bawahi 3 bidang ini saja. Nah, tadi komisi yang membidangi hubungan antar umat beragama itu fungsinya untuk apa? Ya, biasanya contohnya seperti apa? Kita sering adakan dialog-dialog dengan tokoh-tokoh agama, lintas agama. Membuka dialog ya. Oh iya. Jadi di dalam dialognya itu bahas apa ya Pak ya? Maaf nih, pengen tahu aja gitu. Ya yang dibahas itu tentang masalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Biasanya isu-isu terbaru pun bakal dibahas ya. Dibahas. Seandainya ada kayak sedikit apalah kita bilang sedikit masalah ataupun sedikit gimana ya? Ya contoh kasus gini Bu. Ada beberapa kejadian di daerah di luar kita lah, di luar Tanjung Pinang, di luar itu ada semacam dulu di daerah Sulawesi, ada yang dari teman-teman sahabat dari Nasrani ini mau mendirikan tempat ibadah, itu kelihatannya sulit kan itulah, maka ini diadakan dialog. Ini pun menjadi dialog kita di tempat kita juga. Iya, jadi dialog. Jadi sebuah perbandingan gitu. Jadi dialog, terus diadakan dialog sampai akhirnya titik temunya, sampai akhirnya yang mayoritas ini bisa menerima untuk berdirinya tempat ibadah ini. Oh gitu. Oh, iya. Berarti ketika kita adakan dialog itu di daerah kita, maka rekomendasi kita akan kita berikan ke daerah yang. Kalau MUI nggak merekomendasi. Jadi gimana Jadi nanti Pak hanya memberikan semacam apa? Kalau bahasanya di MUI itu tausiah. Oh, tausiah. Iya. Nah, contohnya kan tadi, ketika kejadian itu di Sulawesi, kita kan di Tanjung Pinang mengadakan dialog. Oh, bukan maksudnya MUI yang sana, Bu. Oh, MUI yang sana. Iya. Oh. Tapi itu nanti menjadi fatwa nasional. Oh, gitu. Iya. Jadi umpama kan fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI itu kan sifatnya mengikat. Oh gitu. Ya, jadi umpama yang sudah mengeluarkan itu dari MUI Jawa Timur tentang masalah halal, maka yang di daerah kami lainnya Jawa Timur ngikut. Oh, keren. Itu jadi nanti itu dibahas di dalam namanya ada Ijtima Ulama Nasional. Ijtima Ulama Nasional. Ya, benar. Kemarin saya juga berangkat itu Bu. Iya benar. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya. Iya. Dan itu pulangnya disangoni sama Pak Bobi itu. Karena pulang nggak ada tiket kan. Saya telepon sama Pak Bobi. Kami sedang ijtima ulama tapi pulangnya nggak bawa komisi nih Pak. Apa yang bisa bantu? Tiket Pak. Langsung dikirim tiket sama beliau. Siap. Nah ini kan salah satu bentuk hubungan antar umat beragama kan. Benar. Ya enggak? Saya orang itu Islam, gitu ya kan? Ya. Saya orang Islam. Ya, Pak Bobi ini Katolik kan gitu. Benar. Tapi ketika kita kesulitan Pak Bobi mau membantu. Ya, nah, kita pun juga begitu, teman-teman Ansor Banser itu ya. Akhirnya kita bukan karena melihat saya pernah dibantu oleh Pak Bobi ya, memang kita ini diajarkan oleh Gus Dur untuk saling membantu. Untuk itu. Tapi sebetulnya itu ada riwayatnya. Peristiwa pada waktu revolusi fisik. Ini yang cerita mbah saya, yang cerita. Kebetulan mbah saya itu pangkat terakhir itu mau brigjen nggak jadi, karena oleh buyut disuruh pulang untuk kembali ke pesantren, untuk melihara pesantren, teruskan pesantren. Itu cerita gini, pada waktu perang melawan Belanda tahun 45 itu sampai tahun 49 itu bahwasanya kita yang terluka ini, yang tertembak itu kalau nggak masuk masjid ya masuk gereja. Oh gitu? Iya. Dirawat, kalau nggak dirawat di masjid ya dirawat di gereja. Belanda sendiri nggak berani nyerang tempat ibadah. Itu. Jadi pada waktu dirawat itu ditanya nanti, waktu di situ sampai agamanya apa? Islam kan gitu. Karena dulu kan belum ada KTP Bu ya. Benar. Ngaku hanya Islam, pengakuan Islam gitu ya. Nanti pendeta ini manggil. Di situ sudah disiapkan ustadz-ustadz, kiai-kiai nanti dipanggil untuk membimbing atau untuk merawat pada waktu kalau beliau
meninggal. Iya, benar. Juga begitu pada waktu yang ada terluka ini dibawa ke masjid, nggak taunya yang ke masjid ini Katolik gitu kan. Ya langsung telepon sama pastor, tapi nggak ada HP telepon waktu itu ya. Ya jadi salah satu tentara disuruh nyari pastor. Apalagi seperti di daerah saya di Malang ini Bu, masjid ini hanya di gang, nggak ada sampai 50 meter ini sudah ada gereja. Terus agak ke sana lagi itu ada gereja satu lagi, gereja Katolik. Ya itu sampai hari ini ya damai. Kalau Jumatan, sampai hari ini. Kalau Jumatan itu ya pemuda-pemuda Katolik sama pemuda gereja itu yang jaga. Masih sampai ya sekarang? Sampai sekarang. Keren. Nah, pada waktu teman-teman Katolik, teman-teman Kristen Protestan itu mengadakan ibadah minggu, ya kami yang dari remaja masjid yang jaga. Wow. Yang ngatur apa namanya ini, ngatur parkir, terus ngatur keamanan, itu kita yang ngatur. Dan nanti pada waktu Jumatan juga gitu, teman-teman dari Katolik, teman-teman dari Protestan jadi pagar betis. Wow. Ya karena kan masjid sudah nggak muat ini. Benar. Sampai sholat itu sudah meluber ke jalan sampai ke alun-alun. Jadi alun-alun itu akhirnya yang jaga teman-teman dari anu itu. Itu sampai hari ini. Luar biasa. Nah, melihat apa yang Pak Ki Ageng ceritakan tadi, dengan kondisi di kota kita ini, kalaulah ada orang-orang tertentu yang merasa merasa terganggu ketika teman-temannya yang lain, contohnya ya yang Nasrani mau mendirikan sebuah gereja, ada teman-teman kita yang lain merasa terganggu, bagaimana respon Pak Ki Ageng? Ya kalau menurut saya itu tadi bahasa yang sebelum kita on air tadi ya, sebaik-baiknya kurang ngopi sama kurang jalan jauh itu aja. Masalahnya orang-orang tersebut orang-orang yang berpendidikan kadang Pak, yang ilmunya sudah tinggi, yang mereka pun merantau dari kampung datang ke sini, kita contohnya sama kayak kita pendatang juga gitu. Kurang jauh mana lagi gitu kan. Ya, saya terus terang Bu ya. Saya dulu waktu masuk MUI itu banyak yang nentang. Oh ya? Karena pendidikan saya itu gelarnya bukan gelar SAG, bukan sarjana agama, bukan sarjana Islam, tapi insinyur Bu. Insinyur? Iya, teknik sipil lagi. Oh iya, jadi. Nah yang menolak itu waktu itu belum tahu. Nah kalau kami di Jawa ini kan dari kecil itu kan sudah masuk di pesantren, apalagi ya sehari ini saya pakai baju biru bukan karena anggota partai tertentu Bu ya, tapi karena saya darah birunya. Siap. Karena darah birunya pesantren. Iya, siap. Jadi kalau pulang ke Malang itu saya dipanggil Gus. Oh gitu? Nah, iya. Nah itu saya dipanggil Gus kalau pulang ke Malang. Itu bentuk penghargaan atau gimana? Ya gimana ya, kalau umpama di kerajaan itu kalau yang punya keraton itu raja kan dipanggil Sinuwun Dalem kan gitu. Nah maka kalau anaknya kan dipanggil pangeran atau raden kan gitu. Nah kalau di kami juga gitu, di pesantren itu yang punya pesantren abah saya dipanggil kiai. Nah kalau saya karena belum punya pesantren, walaupun sekarang abah sudah nggak ada, tetap dipanggil Gus karena saya belum bisa mendirikan padepokan, belum bisa mendirikan pesantren. Oh, berarti kalau sudah bisa mendirikan, akan dipanggil kiai juga. Kiai. Kalau orang tua kita kan sudah tak ada tadi, nggak bisa kita langsung menggantikan gitu. Nggak bisa. Wah, wajib kerja keras kita dong ya, baru mendapatkan gelar itu ya. Iya. Wow, luar biasa. Kalau selama ini kan setahu saya bisa turun temurun Pak. Iya. Lah di Tanjung Pinang ini banyak kiai. Oh banyak kiai. Banyak kiai, banyak ustadz. Karena sudah bisa mendirikan pesantren. Belum. Karena ya dipanggil gitu aja. Oh, dan senang ya. Itu kan bentuk penghargaan sih Pak. Kalau saya sih nilainya seseorang dipanggil kiai dan ustadz itu bentuk hormatnya orang lain terhadap dia. Yang kedua ini, itu saya pertama. Yang kedua dengan orang dipanggil kiai, dipanggil ustadz, harusnya itu akhirnya bisa membentengi diri.
Artinya untuk menjaga etikanya, benar, moralnya. Itu saya setuju. Kan gitu. Benar. Jadi kalau umpama kan ya gak pantas ngomong kiai kok kerokok ning pinggir dalan sedul ya. Wis kiai kok babul. Walaupun di NU itu ada Nahdlatul Ludud kan gitu. Iya. Kebangkitan perokok namanya. Benar. Jadi NU itu ada NU Nahdlatul Ulama, ada NU Nahdlatul Ludud. Kalau saya NU yang bukan NU. Apalagi itu Pak? Ya, saya Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Ludud karena saya gitu. tidak ngerokok. Oh iya benar. Iya nggak boleh merokok. Bukan nggak boleh. Nanti kalau saya ngomong nggak boleh merokok di demo saya, Bu. Siap. Hanya saya bukan pengikut Nahdlatul Ludud itu aja. Oh my God. Iya siap. Jadi dalam kita kembali bicara tentang kerukunan. Ya, kalau di NU yang sekarang juga diadopsi oleh MUI, karena MUI itu berdiri tahun 75, kalau NU ini berdiri tahun 26. Ya. Ya kan. Yang diajarkan NU itu pertama ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama Muslim. Nah, di Muslim sendiri ini ada sekte-sekte, Bu. Oh. Ada juga sekte-sektenya. Ya ada. Ya, perbedaan secara khilafiyah, secara yang bukan wajib ya. Benar. Yang apa? Sunnah ya. Kayak ya nggak bisa dikatakan sunnah. Pokoknya macam kami yang di NU itu seneng tahlilan, seneng selamatan. Itu ada umat Islam yang di organisasi lain ini yang ngatakan nggak perlu selamatan, nggak perlu tahlilan. Oh gitu. Ada. Sama. Iya. Nasrani juga ada yang seperti kan itu. Gitu. Nah kalau kami yang di NU ini sedang tahlilan itu bisa ibu lihat. Kalau pertama lihat dari fisik. Kalau fisik tokoh agama beragama Islam yang badannya gendut-gendut, besar-besar, makmur-makmur seperti saya itu kebanyakan suka NU. tahlilan. NU. Iya. Karena apa? Dikit-dikit selamatan. Iya benar. Ya kan? Mau ngelamar calon istri dari rumah selamatan dulu. Oh gitu. Iya kalau kami, kalau di lingkungan kami. Nanti begitu sudah diterima selamatan lagi. Besok mau pernikahan selamatan lagi. Berapa kali makan Wes itu pokoknya ya itu tadi. Apalagi kalau ada orang meninggal gitu Bu ya. Meninggal itu di tradisi ya, bukan adat ya. Tradisi orang-orang NU itu ada doa selama 7 hari. Iya. Iya kan? Ya, itu sering saya. Iya, itu saya setuju. Apalagi kalau doa 7 hari ini setiap malam makannya pakai daging, pakai ayam, akhirnya badannya nggak gemuk-gemuk. Nah. Jadi itu pengaruh. Nah itu jadi akhirnya kalau contohnya kalau orang NU makmur ya itu tadi. Karena sering makan enak. Iya. Jadi adanya perbedaan-perbedaan seperti itu. Maka ini selama syahadatnya sama, selama Al-Qur'annya sama, nabinya sama, maka ini saudara. Benar. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Nah, terus kemudian ada lagi diajarkan oleh orang-orang tua kami di NU itu ukhuwah diniyah. Ukhuwah diniyah. Diniyah. Apa itu, Pak? Persaudaraan sesama umat beragama. Sesama umat beragama. Kalau berarti yang tadi itu harus sama-sama Muslim. tidak harus sama-sama Muslim. Karena terus terang aja, ya contohnya seperti saya lahir jadi orang Islam, itu sudah takdir saya. Benar. Nah, ibu umpama yang dari Protestan ya Bu ya. Iya, Protestan. Ibu dilahirkan sebagai Protestan itu ya karena takdirnya ibu. Benar. Kalau umpama takdir boleh milih, saya dulu waktu mau dilahirkan saya nunggu Pak Jokowi menikah. Mau jadi anaknya Pak Jokowi. Oh iya, jadi takdirnya bisa minimal ya. Benar, minimal kalau nggak pegang PSIS Solo ya minimal jadi jadi wali kota Solo kan gitu. Benar. Berhubung nggak bisa milih Bu. Iya benar. Ya kan berhubung nggak bisa milih ya sudah saya terima takdir saya itu dilahirkan dari Hajah Nur Hayati dengan ayah saya itu Kiai Haji Abdul Ghani Wijaya. Nah terus ditakdirkan saya harus jadi orang yang ya bantu-bantu ngurus umat lah. Karena darah birunya dari pesantren itu tadi. Nah itu. Nah, ini ukhuwah diniyah ini tadi. Kita ini nggak bisa milih.
yang jadi Hindu, yang jadi Konghucu, jadi Buddha, jadi Protestan, jadi Katolik atau jadi Islam, ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Tuhan, kan itu. Bahkan di Al-Quran sendiri itu kita nggak boleh menghina sesembahan agama lain, itu nggak boleh. Oh iya? Itu Al-Quran itu. Al-Quran itu bicara seperti itu. Terus juga yang sampai hari ini yang saya pegang dari orang tua saya, itu disampaikan bahwasanya kita ini diciptakan berbeda-beda. Itu untuk lita'arufun. Apa itu, Pak? Untuk saling mengenal. Oh. Gitu. Untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal inilah nantinya akan tercipta kedamaian, tercipta kerukunan. Kalau damai rukun, maka kerja enak, belajar enak, cari duit enak, maka kemakmuran. Benar. Nah, saya nggak ikut sejahtera, Bu, saya ikut makmur aja. Saya nggak ikut sejahtera, Bu, ya, saya ikut makmur. Iya, siap. Oke, siap. Nah, kalau Pak Ki Ageng, kalau sampai sekarang masih ada, kurasa yang mengerti seperti yang pemahaman Pak Ki Ageng nih kan hanya berapa persen, Pak? Kalau bisa jujur, Bapak sendirilah dulu yang menilai persentasenya dari teman-teman kita. Paling menurut saya pribadi paling di angka 40 sampai nggak nyampe 50 gitu. Oh, lebih, Bu. Lebih ya? Oh iya. Sebenarnya banyak yang mengerti ya? Banyak yang tahu, banyak yang mengerti. Lebih. Oh gitu? Lebih ya? Oh, iya. Tetapi karena mereka malu-malu kucing. Oh, malu-malu kucing tadi ya. Jadi nggak tahu seolah-olah karena itu apa dia tuh sama kucingnya yang malu atau kucingnya yang Iya, karena nggak banyak yang ngomong berani. Selugas Pak Ki Ageng. Jadi saya lihat persentasenya jadi kecil. Padahal menurut Pak Ki Ageng persentasenya tinggi. Berapa kira-kira? 70 ada atau 80? Ya sekitar 80-an lah. 80-an. Nah, kalau yang 80% ini berbicara betapa damainya kita sesama umat beragama. Ya, contoh kasusnya kan gini, Bu. Contoh Ibu kalau lihat ya, beberapa kali ada orang-orang yang aktif di kegiatan keagamaan yang ditangkap Densus 88. Itu yang bela ya itu aja. Gak taunya setelah dia bela rame-rame di media sosial, besoknya juga ketangkep. Ketahuan kalau dia juga anggotanya itu juga. Iya. Ya kan? Nah, contoh kasus gini, kenapa saya bilang 80, Bu, ya. Karena organisasi terbesar di Indonesia ini umat Islam, organisasi terbesar itu yang pertama NU. Oh iya. NU itu anggotanya itu kurang lebih yang punya kartu anggota saja, di luar yang tidak punya kartu anggota, yang punya kartu anggota aja sekitar 125 juta. 125 juta dari 270-an juta penduduk Indonesia. Wow. Itu yang punya kartu anggota. Iya, itu yang hanya yang punya kan. Benar. Yang nggak punya kartu anggota ini yang seneng tahlil. Iya, benar. Ya nggak, yang kalau sholat subuh masih pakai kunut, kalau Jumatan itu azan 2 kali, itu pengikut NU. Gitu. Ya sekitar ya kurang lebih ya sekitar 140-an lah dengan yang tidak punya kartu anggota itu. Nanti kalau saya ngomong 170 kasihan yang sebelah. Benar. Lah warga kundian. Besok tiba-tiba harus pakai kartu anggota, Pak. Yang lainnya harus pakai kartu anggota. Nah, memang benar, Pak. Benar, itu nggak bisa kita pungkiri. Sama juga dengan kami di Protestan. Contohnya ya belum sampai hari ini yang ketangkep dari Densus 88 itu belum ada yang dari warga NU. Sampai hari ini clear belum tidak ada. Pernah ada. Belum ada. Belum tidak pernah ada ya, belum ada. Belum ada. Iya, sampai berarti hari ini. Sama sekali tidak ada. Iya, karena di kami ini kan amalannya itu beda dengan yang tertuduh teroris itu beda. Gitu. Bahkan akhirnya yang mantan-mantan teroris pun sekarang jadi anggota NU sekarang. Macam siapa?
Ali Gufron, terus yang sekarang sering tampil di acara-acara TV kalau bahas masalah teroris itu sekarang ya dekat dengan NU, bahkan ngaji sama orang-orang NU. Ya karena itu tadi yang diajarkan di NU ini adanya ukhuwah diniyah itu. Iya. Jadi kita ini nggak bisa. Nah, kalau umpama saya boleh memilih takdir, minimal lah takdir saya itu ya mau ganteni Pak Indra Jaya lah. Benar. Wow. Nah, tapi karena takdirnya saya Zubat Ahad Mutakin bukan Indra Jaya kan. Benar. Ya maka saya harus terima kalau saya sebagai pasukan Pak Indra Jaya yang menjadi menjadi wakil saya di sana kan gitu. Benar. Setuju. Ini menjadi satu peringatan untuk kita bahwa kita tidak bisa memilih takdir ya kan. Jadi kenapa kita harus bertengkar? Kenapa kita harus merasa kita paling benar nah, gitu? Terus juga gitu. Ya ini lagi-lagi saya harus guyonannya Gus Dur lagi. Jadi tapi ini mohon tidak menjadi sara Bu ya. Iya. Tidak menjadi sara. Ini guyonan Gus Dur. Itu tahun 90 berapa itu. Kami dulu waktu masih kuliah itu sering kumpul-kumpul ke PBNU kan. Jadi suatu hari itu ada kiai datang ke PBNU, lapor sama Gus Dur bahwasanya ya anaknya ini masuk ke Kristen gitulah ceritanya itu. Nah sebagai kiai ini merasa malu, merasa gimana. Nah kalau Gus Dur malah diguyoni. Sampean itu nggak belajar sama Gusti Allah. Loh kenapa Gus? Lah sampean tahu nggak Yesus itu? Iya. Lah Yesus itu kan katanya teman-teman kita di Nasrani kan anak Tuhan. Iya. Lah sekarang sudah naik posisinya jadi Tuhan loh. Gusti Allah nggak marah katanya gitu. Loh ini kalau 1 tahun ini bisa tangkap polisi. Ya, benar. Kalau itu keluarnya zaman sekarang selesai. Tangkap polisi udah. Benar. Nah itu tapi tadi kenapa saya cerita Gus Dur gitu. Benar. Ya, cerita Gus Dur sampai seperti itu. Artinya apa? Ya yang bisa kita terima itu yaitu tadi kembali bahwasanya takdir itu tadi. Kita nggak tahu takdir kita. Akhir perjalanan kita nggak tahu. Itu kan baru tahu nanti kalau kita sudah meninggal, Bu. Benar. Nah ini Bu Ria dulu pernah jadi anggota dewan. Insya Allah nanti periode berikutnya dewan lagi. Lah kan gitu kan. Itu kan nanti baru dikenang itu. Itu nanti kalau kita sudah kembali kepada Tuhan kan itu. Macam saya ya hari ini saya bicara sama Bu Ria di apa nama ini? Ruangan Rindu ini kan. Iya. Itu pun ya karena kehendaknya Allah. Kalau bukan kehendak Allah saya nggak bisa datang sini. Benar. Ya kan? Saya pikir nanti apa syutingnya ini di Sungai Jang sana, nggak taunya sebelah sini. Dekat rumah gitu. Dekat rumah, nggak ada 1 kilo dari rumah saya. Nah, siap. Nah, jadi setelah ukhuwah diniyah ini juga diajarkan oleh kiai-kiai saya itu di pesantren ada namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah. Apa itu? Persaudaraan sesama anak bangsa. Sampai sedetail itu? Iya. Saya sebagai orang Jawa, ketakdir saya sebagai suku Jawa, ibu takdirnya sebagai Batak. Ini sudah kita diikat dalam NKRI itu supaya kita tetap rukun selamanya. Maka ulama kita ini dari NU itu mengajarkan ukhuwah watoniyah. Sesama anak bangsa. Ya ini kenapa ya? Karena melihat riwayat dari perjuangan kemerdekaan dulu. Ya terus terang aja, kita itu dulu perang itu bukan perang agama. Benar. Itu aku setuju, sangat setuju. Waktu kita melawan Belanda itu Bu, Belanda itu yang kita lawan karena kezolimannya, bukan karena Belanda agamanya bukan Islam. Benar. Kan itu. Nyatanya yang menjadi pahlawan-pahlawan kita ini ya juga macam-macam. Ada yang dari Katolik, ada yang dari Kristen,
Ya enggak? Yang Protestan, ada yang dari Muslim. Ya benar, benar. Kalau yang saya kenal itu kan Robert Monginsidi gitu kan. Karena saya nonton filmnya gitu loh. Ada itu. Benar. Iya kan? Ada I Gusti Ngurah Rai dari Hindu. Benar. Ya enggak? J.E. Laimena dari Protestan. Kan itu. Setuju Pak, sangat setuju. Dan Iya, itu kan? harus semua orang tahu bahwa dulu kita berperang Bukan karena bukan perbedaan karena agama bukan gitu. perbedaan agama. Benar. Tapi karena memang Iya. bangsa lain itu menjajah kita dengan luar biasa menderitanya kita kan. Nyatanya kan pada waktu Belanda terdesak ya, seperti peristiwa perang Palagan Ambarawa itu di daerah Magelang, daerah Magelang ke Semarang itu yang dipimpin waktu itu Panglima Jenderal Sudirman, masih pangkatnya kolonel waktu itu. Itu kan Belanda terdesak masuk gereja ya nggak diserang. Oh iya. Ya nggak diserang. Ketika terdesak sudah, terus akhirnya terjadi kesepakatan tentara Inggris dan Belanda ditarik ke Semarang itu kan. Itu begitu masuk ke halaman gereja ya nggak ditembaki sama pejuang Indonesia. Begitu juga pada waktu kalau kita kilas sejarah ya, bahasa sejarah di Aceh dulu kan pernah kejadian Masjid Raya Banda Aceh itu kan pernah dibakar sama Belanda kan. Itu kan akhirnya Belanda sendiri yang bangun kan. Iya, benar. Iya benar. Itu tadi, karena memang kita bukan perang agama. Nah inilah yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Tapi itu udah mulai hilang Pak. Ya hilangnya kan gara-gara Pancasila sudah diganti dengan itu. Kalau dulu kan Bu Ria masih belajar PPKN. Nah, ya masih. Kalau enggak, maksud saya Bu Ria PM4, hah? PMP dulu ada belum? PMP ada, PMP ada. Zamannya PMP kan kita kan zaman PMP Pendidikan ya. Moral Pancasila. Nah, masih. Nah itu pas SMP. Iya, itu sampai kita disuruh ngapalkan butir-butir Pancasila yang jumlahnya 36. Kemudian diadakan simulasi, ya kan? Bagaimana mengamalkan tentang masalah menghormati sesama umat beragama. Terus kita dibikinkan acara kemah bersama. Kan gitu dulu. Berarti kalau dengan kata lain Pak Ki Ageng setuju dong kalau mata pelajaran itu ada kembali. Oh iya, sangat saya rindukan itu. Karena itulah yang dasarnya ya untuk mereka yang bisa sampai hari ini ya. Izin ya, sampai hari ini saya mempunyai rasa nasionalisme sampai dijuluki semprul itu ya gara-gara dari pemahaman saya pada waktu di P4 itu. P4 ya. Iya, dulu kan sering diajarkan oleh guru saya itu waktu kita kemah bersama gitu kan. Saya mau sholat maghrib itu teman saya namanya itu Teguh Raharjo. Fransiscus Caverius Teguh Raharjo namanya itu teman Katolik. Itu ngambilkan air Bu ke sungai Bu. Dia tahu kalau tangannya nggak boleh masuk ke dalam ember karena kalau masuk ember itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air suci tapi tidak bisa mensucikan. Oh gitu. Dia tahu. Jadi dia tidak lakukan itu, ya Dia kan? bawa embernya itu akhirnya dari bawah dia. Nah, terus ketika saya mau wudu itu diambilkan dari gayung tuh. Dia yang nyiramkan Bu. Teman saya Teguh ini. Itu. Ya sekarang jadi pendeta juga, jadi pastor juga sekarang. Seakrab itu ya? Iya, dulu diajarkan seperti itu. Terus pada waktu teman-teman kita dari Kristen, dari Katolik itu waktu acara persami namanya kan, itu ngadakan kebaktian, ya kita jaga, kita duduk melingkar gitu, kita nggak ganggu, kita nggak ramai, terus sampai seperti itu. Nah, ini yang saya rindukan. Iya, ada kembali ya mata pelajaran tersebut ya untuk ini yang saya rindukan kita. Untuk anak-anak kita itu sehingga Indonesia ini akan tetap rukun kalau ini bisa dijalankan. Benar, nah, Pak. Dasarnya ketika bisa seperti ini ya karena itu tadi pada waktu perang mempertahankan kemerdekaan itu, ya kita nggak peduli dia itu orang Kristen apa orang Katolik. Iya. Kita tolong. Nah, saya juga nggak bisa bayangkan kalau sekarang ini orang
sisi kemanusiaannya itu sudah mulai luntur sampai memudar, ada kecelakaan di jalan ya, umpama ini. Nah ini bisa-bisa nggak ketolong Bu. Karena nanya agamanya dulu. Iya, sampean agamanya opo, kan gitu kan. Wah, Iya, benar. aku Kristen, waduh saya tak golekno tonggoku sing Kristen sing nolong sampean lho kan Iya, gitu. benar. Mati di jalan orang ini nanti kan gitu. Ya benar. Aduh, dan sebenarnya itu nggak akan pernah terjadi ya Pak ya. Iya. Kalau menurutku sampai sekarang ketika ada kecelakaan dimanapun kita nggak pernah bertanya mengenai agamanya. Iya, itu tadi kan Seumpama sudah semakin luntur ya. Iya. Wow. Iya, kita harus hati-hati lah ya Pak akhirnya ya. terjadi seperti itu yang kita khawatirkan terjadi seperti itu. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Kedua kan di dalam ajaran agama Islam sendiri ini ada namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas itu artinya mencintai semua manusia. Nas itu manusia. Bukan yang diajarkan itu bukan hablum minal muslim. Yeah. Bukan mencintai sesama muslim, tapi seluruh manusia. Itu yang diajarkan di agama ini. Nah ini sering saya dulu tahun 2005 itu sama teman-teman lintas agama itu kita di Tanjung Pinang ini dirikan namanya Kompelita. Apa kepanjangannya tuh? Komunitas Pemuda Lintas Agama. Kompelita itu ada Pendeta Johnson, ada Pak Esha, ada Pak Serijoto, dulu ada namanya Latif. Latif itu saya pikir Islam. Ternyata Hindu. Karena namanya Latif. Iya benar. Ada Pak Solekan. Solekan kalau di Jawa itu kan solihan karena lidahnya lidah Jawa jadi Solekan. Solekan, iya. Itu juga gitu. Itu Solekan itu gelarnya SAG. SAG berarti sarjana agama. Tapi bukan agama Islam. Jadi? Sarjana agama Buddha. Oh iya. Jadi kan jadi tinggal di daerah sinilah, di daerah Jangkencana situ. Jadi ini ada cerita yang lucu nih. Ya kalau kami tradisinya orang Islam ini kan ada malam Jumat itu kumpul-kumpul baca doa gitu kan. Nah, di Jawa itu juga gitu. Tiap malam Jumat ada acara seperti ini yang ikut itu tidak hanya Islam aja, ya dari Kristen, Katolik. Oh gitu. Ya karena pada waktu habis acara doa kumpul-kumpul ini biasanya kita ada musyawarah. Benar. Untuk nanti memperbaiki kampung, apa gitu, itu musyawarah di situ. Nah ini orang ini juga ikut. Bahkan ketika yang lucu ini, ketika dari teman yang agamanya beda dengan Islam ini pas ketepatan rumahnya ya kita datang. Nah datang akhirnya ya kita sepakat yang punya rumah ini disuruh manggil pimpinan agamanya. Oh gitu. Ya, iya. Jadi nanti misa umpama Kristen ya misa menurutnya. Nah nanti selesai misa kita baru kita musyawarah. Benar. Seperti itu, tapi kita nggak meninggalkan. Ya kita duduk aja. Gitu menghargai gitu. Nah ini cerita yang Pak Solekan ini tadi karena teman-teman yang Islam ini dipikir Pak Solekan ini agamanya Islam. Dimintalah untuk mimpin baca tahlil. Ya terus langsung Pak saya memang sarjana agama Pak tapi agama Buddha katanya. Tapi beliau sampai itu masih ikut acara ini bener, ya karena perkumpulan ini tadi. Ya perkumpulan. Oh ya Pak maaf saya nggak tahu, saya pikir nama Solekan tadi itu Islam, apalagi SAG kan. Iya Pak, itulah terus akhirnya sering kalau saya dikasih gelar SAG itu saya nggak mau. Kenapa? Ya sarjana alam gaib kalau saya. Saya dari teknik sipil kok kasih SAG. Benar. Jadi kembali ke hablum minan nas itu tadi. Iya. Jadi yang diajarkan itu adalah mencintai sesama manusia. Nah, artinya semua agama ya. Iya. Semua agama itu kalau pernah yang saya dengar dari teman-teman semuanya yang diajarkan kasih. Iya. Yang diajarkan itu adalah bagaimana kita ini bisa saling menghargai, bisa saling tolong menolong. Kalau dalam bahasa agama saya itu muamalah.
tolong menolong, jual beli itu benar, muamalah. benar, gitu. benar. Ini, Aku pernah dengar. itu. Nah, dari ukhuwah watoniyah ini ada yang terakhir namanya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah. Ya, Apa nih? persaudaraan sesama umat manusia. Persaudaraan sesama umat Ya, manusia. jadi kita tidak melihat hanya sebagai Indonesia. Kita juga melihat Amerika, melihat Eropa, melihat Afrika. Selama bentuknya itu manusia, maka itu saudara kita. Wow. Jadi aku penasaran nih Pak. Ya. Setiap ukhuwah tadi Iya, ada dasarnya dari maaf nih Al-Qur'an iya. sebagai kalau kita bisa bilang kan ayat yang menguatkan Oh, gitu. banyak. Nah, tapi kenapa semua orang tidak di jalan yang itu, Pak? Nah, itu masalahnya tadi. Yang pertama ngopi. Tapi ada kan? Ada Iya. korelasinya Iya, dengan ada. ayat-ayat Iya, tertentu yang ada. menguatkan uhwah-uhwah Iya. tadi. Contoh Bu ya, kalau di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah, kalau nggak salah ingat saya itu di ayat 62, surat Al-Maidah itu ayat 69, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, Sabi'in ini orang yang bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi dia ini percaya adanya Tuhan. Sang Pencipta gitu. Itu Sabi'in. Kalau Buya Hamka, kalau nggak salah pernah saya baca di tafsir Al-Azhar itu dimaknakan kepada agama-agama bumi. Kalau Islam, Yahudi, Nasrani kan agama langit. Benar, Karena benar. sama-sama menerima wahyu kan. Nah, kalau yang Sabi'in ini hasil pemikiran gitu. Ya, kita gak usah nyebut agama Iya, apa benar, ya. benar. Itu kalau percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan adanya hari akhir, dan mereka itu yang percaya beriman tadi itu menjalankan amal soleh, berbuat baik, maka dia juga mendapatkan pahala dan juga dijauhkan dari rasa takut dan khawatir. Berarti semua orang berhak dapat itu ya? Iya, gitu. Yup. Nah, itu dasarnya di situ ya. Tadi sudah saya sebut di atas kan ada hablum minallah wa hablum minan nas kan itu kan. Terus juga yang mendasari persaudaraan ini itu dulu Rasulullah pada waktu pindah dari Mekah ke Madinah itu ada namanya piagam Madinah. Piagam Madinah. Nah, itu kalau di negara kita ya UUD 45 lah. Jadi ketika Nabi Muhammad ini diangkat sebagai pemimpin, kalau umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin tidak hanya pemimpin masalah kenegaraan, tapi juga pemimpin masalah agama. Kan itu untuk umat Islam dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah orang-orang dari Nasrani, dari Yahudi itu menyampaikan bahwa aku mengakui kamu sebagai pemimpinku, tapi bukan pemimpin agamaku. Jadi artinya ya jadi presiden lah. Iya, iya. Nah itu terus kemudian disusun ada piagam Madinah, perjanjian tentang masalah hak dan kewajiban, di mana kita orang Islam ini juga harus menghargai kepada yang orang di luar kita. Kalau Yahudi Nasrani ini Rasulullah nyebutnya kaum dhimmi. Kaum Rimi. Limi. Limi. Tulisannya itu D-Z-I-M-M-I. Dhimmi. Limi. Nah, Kayaknya aku kurang fasih. ya kurang fasih ya. Karena ibu tak ditakdirkan seperti Iya, saya. benar. Nah itu ya akhirnya ya lidahnya pun nggak sama dengan saya kan. Benar. Nah, karena Oke. Nah itu dhimmi itu orang-orang yang dari Yahudi, dari Nasrani karena mendapatkan kitab. Nah, terus ada lagi kaum mu'ahad. Muahad. Nah, ini pas kan? Kaum mu'ahad itu orang-orang yang mempunyai keyakinan lebih dari satu Tuhan. Oh iya. Yang Terus? dewa-dewa itu. Iya, benar, Itu namanya mu'ahad. Oh gitu. Lah itu diakui oleh Rasulullah. Diakui.
bukan dibunuh, bukan diperangi. Nah, terus kemudian diikatlah dalam satu perjanjian untuk saling tolong menolong, untuk saling melindungi, untuk saling menjaga keamanan bersama. Dan di pasal yang terakhir itu, apabila dari salah satu itu mengkhianati, maka harus diusir dari negeri Madinah. Sampai dibuat Iya. kayak Jadi walaupun gitu ya. jadi walaupun umat Islam terus pada waktu diperlukan tenaga dan pikirannya untuk negara, untuk mempertahankan Madinah, terus dia nggak mau berangkat, ya diusir walaupun dia beragama Islam. Semua orang ada di posisi yang sama. Sama, baik di mata hukum. Bahkan zaman Rasulullah itu, kalau saya baca di sejarah, ketika ada orang yang dari agama Yahudi melakukan pelanggaran, ini dilaporkan ke Rasulullah, dilaporkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukannya mengadili. Nabi Muhammad memanggil tokoh-tokoh pembuka agama mereka. Terus ditanya sama Nabi, kalau orang berbuat salah seperti ini menurut Taurat harus dihukum apa? Bilang gitu. Oh gitu. Iya. Dikembalikan lagi. Iya, kembalikan kepada itu, bukan diadili dengan cara Islam. Karena bukan orang Islam. Benar. Itu sampai dibuat seperti itu. Wow, betapa harmonisnya ya Iya. kalau seandainya keadaan seperti itu bisa kita terapkan. Nah, yang bisa ngeterapkan itu di Indonesia, Bu. Enggak, Itulah. kalau saya agak mulai pesimis nih Pak. Enggak tahu harus nanti optimis, Pak Ki Ageng mengenai kerukunan kita ini. Iya. Kalau nggak salah di negara Arab sendiri sudah mulai harmonis. Bahkan maksudnya mereka sudah mulai menunjukkan keharmonisan antar sesama gitu. Bahkan menerima, kalau nggak salah yang terbaru ini yang dari katedral itu datang ke sana. Paus berkunjung datang ke sana. Nah, dengan kondisi negara kita sekarang ini, bagaimana pendapatnya Pak Ki Ageng? Loh, Paus sering kok ke sini? Bukan, maksudnya keharmonisan kita seperti apa? Ya dalam itu pandangan tadi. Pak Ki Ageng? Ya biasa lah, Bu. Jadi umpama kita melihat kain putih gitu kan. Kadang-kadang kita ini hanya terpaku kepada satu lubang kecil yang warna hitam itu. Tapi kita tidak memperhatikan yang mayoritas putihnya itu tadi. Iya benar. Iya kan? Benar. Pandangan kita itu sering terjadi seperti itu. Padahal kalau kita lihat itu orang-orang yang untuk mengajak untuk menjadi orang yang cinta damai, cinta sesama manusia, saling tolong menolong, masih banyak. Masih banyak ya Pak ya? Masih banyak. Ya buktinya lah. Kita yang jaga gereja kemarin tuh ya akhirnya sudah pada diem kok, nggak pernah ngomentari lagi gitu. Benar. Kan itu. Dan nyatanya kan yang jaga gereja ya juga nggak ikut ke agama yang dijaga kan. Benar. Itu karena itu kita harus kan kita akui. dan kita kan karena ya itu tadi, kita saling tolong menolong itu tadi. Ya kan. Kita harus saling tolong menolong. Kan gitu. Nah, tapi ini harus jadi sebuah atensi juga Pak. Ketika ada sedikit riak-riak mengenai kerukunan nih, seberapa berani tokoh-tokoh seperti Bapak, Pak Ki Ageng untuk bersuara di tengah-tengah publik gitu? Ya saya kalau yang lainnya saya nggak tahu Bu ya. Nah kalau saya berani seperti ini karena saya kan nggak ada jabatan yang saya pertahankan. Iya benar. Mungkin kalau saya jadi anggota dewan gitu ya Bu ya. Harus berpikir juga. Harus berpikir juga gitu kan. Nggak berani selantang ini karena apa? Benar. Nanti akhirnya kan di kompori yang lainnya ojo milih zubat wis pembela nggak bener kan gitu kan. Iya itu sih. Nah ini Pak, ini tugas-tugasnya Pak Ustadz kita yang ada dimanapun untuk menyampaikan edukasi yang benar kepada sesama kita, maksudnya kepada jemaahnya lah kita bilang seperti itu Pak. Apakah maaf nih di masjid-masjid sudah mulai nggak untuk disuarakan gitu? Kalau yang biasanya itu banyak yang dari golongan kami di masjid-masjid itu yang jadi pengurus, jadi imam itu dari
ya walaupun bukan tertulis sebagai warga NU tapi amaliyahnya NU, itu biasanya ya yang disuarakan, yang disampaikan ya tentang masalah kerukunan. Iya, iya aku setuju itu Gitu. lebih sering disuarakan gitu. Iya. Contohnya kan setiap hari atau bagaimana ada ceramah di ini? Ya masjid? tergantung dari masjidnya, Bu. Oh, permintaan Iya, gitu. permintaan masjid. Selain hari Jumat ya. Iya. Kalau jadi- Jumat udah pasti ada Ya kan ceramah. Jumat kan sama seperti orang Kristen, orang Hari Katolik Minggu. harus ibadah di hari Minggu kan. gitu. Benar-benar. Tapi ada juga kalau di masjid biasanya kadang mau tiap hari ada penceramahannya gitu, wajib atau enggak? Ya tergantung dari dari Permintaan pengurus. mereka. Iya. Ya. Kan yang kedua juga melihat dari keuangan. Oh, Iya, Bu. iya benar. Iya. Maksud Ya mau saya, contohnya kan gini, seperti saya datang ke sini ya. Kalau ibu yang undang pasti nanti Mas itu saya tanya amplopnya mana kan gitu. Tapi karena saya WA saya ngomong Bu kapan saya diundang kan gitu. benar. Jadi umpama pulang nggak dikasih amplop saya itu masih rela gitu. Siap. Ini kode nih nampaknya. Oh enggak Bu. Ya saya kan apa kata Ya, Cak ya, Lontong itu loh Bu. Benar. Cak Lontong kan sering kalau tampil itu ngomong. Ya, kalau saya itu nggak pernah saya mikirkan honor. Yang mikirkan honor itu panitia. Nah, Iya. kalau saya ikut mikirkan honor berarti saya ikut jadi panitia katanya kan gitu. benar. Nah, kita kembali lagi ke ceramah tadi. Aku penasaran saja sih Pak, tapi pengen tahu gitu kan, kalau kayak kami di gereja tuh setiap hari Minggu ada ceramah, contohnya dari ayat ini sampai ayat ini itu dibacakan, terus diaplikasikan, contohnya disamakan dengan konteks kehidupan kita sehari-hari gitu. Memang sih itu kan firman Tuhan gitu, tapi ada korelasinya dengan kehidupan kita. Nah, sebagai umat beragama, alangkah baiknya kita seperti ini. Di masjid sendiri sering nggak gitu? Iya sering Bu. Iya. Dikorelasikan kan, contohnya Iya. bagaimana kita harus bersikap, Iya. bagaimana kita harus berdampingan, Iya. bagaimana kita harus menghormati tetangga kita, kan itu Iya. kan buktinya kita Iya. umat beragama gitu kan. Iya. Di masjid pun kami ya sering kita sampaikan seperti itu. Ya contohnya aja di Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Yang awal itu loh sudah dicontohkan oleh Tuhan, oleh Allah, bahwasanya Allah itu maha penyayang dan maha pengasih. Maka kita ini sebagai ciptaannya ya harus meniru kalau menjadi orang yang penyayang dan orang yang dikasih kan gitu. Nah, terus akhirnya dengan kata-kata dikasih itu tadi ada namanya terima kasih. Iya. Ya kan, setelah diterima dikasihkan ke orang lain. Iya. Nah, itu namanya terima kasih. Bener, Bagi bener. rezeki itu. Iya bener. Kalau sama Pak Ki Ageng nggak ada habisnya kita ngobrol nih. Nah, kalau kita berbicara semakin dalam nih Pak, untuk persaudaraan di kota kita ini, pendapat Bapak seperti apa? Ya itu yang saya agak miris Bu ya. Ibu kenal kan dengan Pak Agus Tampu Bolon? Kenal. Nah, Kenal. Itu pada waktu 2017. Ya, saya kan jadi ketua FKUB itu 2016. Dan saya dipilih jadi ketua FKUB itu saya nggak tahu Bu. Karena pada waktu itu alhamdulillah sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, haji saya itu namanya Haji Kosasih Abidin. Haji Kosasih Abidin. Itu haji ongkos dikasih atas biaya dinas. Yang ngasih itu Mas Lis Darmansyah. Wow. Karena waktu itu wali kotanya beliau. Iya kan benar. Terus Nah itu kan. Jadi terpilih. waktu saya nggak tahu kalau terus. Diangkat lah gitu ya. Iya, karena waktu itu kan kalau di FKUB itu kan ada rekomendasi. Oh, rekomendasi. Ya, seperti rekomendasi dari Organisasi. Iya. Oke, Kalau oke. macam saya itu direkomendasikan dari MUI. Oh gitu. Iya. MUI yang merekomendasikan untuk masuk jadi pengurus. kader gitu. Jadi pengurus Jadi di FKUB. pengurus. Oke. Nah, kebetulan yang dari agama-agama lain ini yang ini sudah kenal sama saya.
Karena dulunya sama-sama di Kompelita. Oh iya, benar. Nah itu akhirnya pada waktu rapat, walaupun saya nggak hadir pada waktu itu, mereka dari 5 agama. Kan waktu itu perbandingannya kan gini, Islam itu 11, terus yang di luar Islam, bukan non Islam ya, saya nggak setuju dengan kata-kata non Islam. Ya di luar Islam itu 6. Oh 11 6, oke. Nah, terus 6 yang 5 agama, 6 perwakilan dari agama ini itu langsung mengajukan saya. Oh. Gitu. Nah, mengajukan saya, terus kemudian yang teman-teman yang sama Islam ini yang mengajukan saya itu ada 9 orang. Jadi 15. Ya, 15. Nah, yang 2 orang ini ngikut apa kata yang banyak gitu aja, jawabannya seperti itu. Ya, akhirnya saya terpilih. Jadi saya ditelepon sama Pak Agus Tambupulon itu. Ya, Ageng, sampean yang jadi ketua kami, ketua opo gitu. Itu tadi Forum Kerukunan Beragama. Alhamdulillah waktu itu kita bisa baguslah hubungan ini, sosialisasi kita bagus, sehingga pada waktu musyawarah nasional Munas FKUB se-Indonesia di Manado, Tanjung Pinang ini dan Kepulauan Riau itu dapat urutan nomor 3. Nomor 3 terbaik? Terbaik. Wow. Waktu itu. Tahun berapa itu Pak? 2017. 2017. Iya. Oke, lanjut. Nah itu. Terus kita ini jatuhnya ya gara-gara 2020 kemarin. 2020. Ya, yang masalah The Green. Nah, itu. Oh, itu pun menjadi perhatian Munas ya Pak ya? Dan itu kita nggak tahu, tim turun itu kita nggak tahu. Mereka menilai sampai sedetail sampai itu ya? Segitu. Terus itu jatuh kita jadi nomor berapa waktu itu? Tahun 2020? 26. Dari 3 langsung meluncur ya? Ya, kalau kata lagi, terjun bebas. Kalau kata Cak Lontong itu naik peringkat. Naik peringkat itu. Iya kan, nomor 3 naik ke 26 kan, nomor 3 sama 26 kan tinggi 26 tuh angkanya kan. Itu kata Cak Lontong gitu. Iya. Itu ketika kita ada di urutan nomor 26 ada bebannya. Ya lumayan berat buat saya. Beban seperti itu karena apa? Saya merasa tidak bisa menjalankan amanah dari guru-guru maupun dari terutama guru besar saya itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu. Kebetulan kan saya itu kuliah tahun 90 saya kuliah dan saya ada di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi dulu itu ya sering dapat nasihat dari beliau. Karena PMII ini adalah organisasi kemahasiswaan yang di bawah NU. Gitu. Dan ya gimana gitu kan. 2020 itu menjadi tahun yang berat untuk kita ya. Iya. FKUB. Kota Tanjung Pinang. Iya. Jadi ketika Munas selalu dinilai siapa-siapa aja yang punya peringkat. Iya, dan punya peringkat. Urutannya seluruh Indonesia. Kita hanya karena satu masalah itu, kita langsung meluncur bebas. Dan waktu itu ada 2 masalah. Yang itu sama di Karimun. Oh, yang di Karimun Katolik ya, kalau nggak salah waktu itu, dan itu sudah selesai. Sudah dengan selesai. Baik. Ya intinya sih Pak, sama dengan menurutku kita berdua sama prinsipnya. Kalau itu bisa kita selesaikan, kenapa tidak dengan cara yang benar ya? Ya sebenarnya yang kita harapkan itu sebagai yang menjadi pemimpin itu harus memandang bahwasanya dia itu sebagai seorang tua. Orang tua ini punya anak 6, maka anaknya ini yang 6 ini ya janganlah dibeda-bedakan. Kalau prinsipnya seperti itu aman kita. Iya Pak, tapi kalau kita pandang lagi dari sisi pemimpin zaman sekarang kan terpilih karena pertarungan politik.
Dan itu harus kita akui bahwa di dunia perpolitikan sekarang tuh pandangannya sudah berbeda. Orang akan takut kehilangan sesuatu karena memihak salah satu anaknya ini gitu, Pak. Jadi lebih ke situ sih kalau menurut Rian. Seharusnya tidak seperti itu. Jadi kalau ibaratnya orang tua itu tidak harus memihak, tapi harus adil. Kan itu. Iya. Ya contoh lah, ibu sekarang punya anak berapa? 4. Kalau ada anak yang nakal itu, terus apakah ibu harus diusir anak itu? Enggak. Tapi iya. Diperingatkan, dinasehati, kan gitu. Benar. Ya kan? Benar. Ya seperti itu ya, yang dilakukan. Kalau umpama ada yang menolak itu didekati, disampaikan, ini loh undang-undangnya seperti ini, aturan yang sudah disepakati dalam kehidupan berbangsa bernegara itu kita punya aturannya seperti ini. Ya harus gitu. Lah kalau saya Bu ya terus terang aja, kalau dikatakan ngomong mengganggu ya, ya justru yang mayoritas ini banyak yang ganggu. Saya sebagai mayoritas saja terganggu kok Bu. Loh, kenapa? Loh, saya ngomong apa adanya. Faktanya kan gini Bu ya. Benar. Saya rumah saya itu di Ganeta. Ya. Rumah saya ini di Kupeng ada satu masjid. Sini masjid lagi, di Hang Tuah ada masjid lagi. Di jalan yang tembus mau ke Kios Jalal ada masjid lagi. Dekat rumah saya ini di perumahan sebelah itu ada masjid lagi. Ada masjid lagi yang depan ini. Ya kan? Nah itu. Jadi kalau pas azan itu saya bingung mana yang saya dengarkan, Bu. Ya ampun, awas nanti tersinggung, Pak. Loh iya kan? Iya. Itu bingung saya dengarkan yang mana. Kadang-kadang pada waktu Jumatan, Jumatan itu khutbah dari masjid sana bisa kedengar di masjid sini. Lah karena pada itu tadi, pada gede-gedean pengeras suara. Iya. Nah kan itu. Ini kalau umpama kita bicara dari normatif itu tadi loh Bu ya. Ya. Nah sedangkan dari saudara-saudara saya ini saya lihat ya dari dulu sampai sekarang saya lihat itu nggak ada khutbahnya itu sampai dicorong di atas. Ya tetap pakai pengeras suara tapi hanya di lingkungan dalam ruang ibadah itu. Benar. Nah saya sendiri itu kadang-kadang ya ini tapi itu tadi. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang laporin itu aja lah. Tapi ini sebetulnya untuk harus menjadi perhatian. Benar Pak. Kan itu. Ya boleh lah azan itu dengan pengeras suara boleh. Tapi nanti pada waktu sudah masuklah dalam pelaksanaan ibadah itu kalau menurut saya bagusnya pakai suara dalam. Pakai suara dalam ruangan masjid itu. Nah ini kadang-kadang bisa saingan ayat Bu. Iya. Ya, yang di sini baca Qul ya ayyuhal kafirun, yang di sana baca ina atau ina. Itu suaranya sama-sama masuk ke masjid. Yang mana sini masjid sana masjid sini. Dan ini imamnya bingung, apa makmumnya bingung. Nah, saya ikut imam mana ini? Untuk nggak ngomong Imam Samudra aja. Iya benar Pak Ki Ageng. Nah, yang saya agak kasih konsentrasi sedikit adalah bukan masalah itu Pak, masalah ketika ada sebuah rumah ibadah Kristen yang mau berdiri, contohnya ini ya, biar kita nanti sama-sama membuka wawasan. Nah, tetapi memang benar mungkin ada sudah 3 mungkin rumah ibadah Kristen juga yang berdiri di sekitaran itu. Nah, ketika ini mau dibangun, alasannya tidak bisa dibangun adalah ketika kan sudah banyak nih rumah agama Kristen di sini, kenapa harus dibangun gitu kan? Kenapa nggak masuk aja ke sana? Padahal memang orang Kristen itu sama seperti yang lain, banyak sektenya dan banyak bahasanya. Kayak kami bawa bahasa dari kampung, ibadah di gereja yang pakai bahasa kampung kami ini. Artinya orang lain yang bahasanya beda tidak bisa masuk ke kami gitu. Maksudnya tidak mengerti.
permasalahan klasik ini menjadi hambatan untuk gereja ini berdiri gitu Pak. Gimana kasih pemahaman yang bagus, itu yang tadi. benar gitu? Ya itu tadi saya sampaikan ngopinya kurang tuh. Ngopinya kurang ya, benar Iya. benar. Nah, kalau saya Bu, ya ini bukan karena saya menceritakan apa istilahnya seakan-akan mengunggulkan keluarga saya. Iya, Ya. iya. Saya tuh masih ingat saya waktu itu kelas 2 SMP. Kebetulan almarhum abah saya ini juga seorang PNS. Jadi pada waktu ke Kota Malang, ketemulah saudara-saudara kita yang dari NTT sama Timur Timur waktu itu. Yang rambutnya keriting-keriting kecil itu kan. Iya. Nah, itu bawa tas. Bawa tas, banyak bawa buku, itu ditanya sama abah saya, ketemu itu, loh mau kemana? Pak mau cari kontrakan Pak, tapi saya sekarang sedang nggak punya uang, ini bingung Pak mau kontrak kemana Pak. Udah, kamu ikut saya aja, bilang gitu. Nah, ya waktu itu sampai hari ini keluarga saya nggak punya mobil sampai hari ini. Iya. Karena prinsipnya yang pertama ya ribet kalau masalah mobil itu, nggak bisa nyetir, harus cari supir kan gitu ya Bu ya, dan sebagainya lah. Akhirnya dibawa pakai angkot dibawa ke rumah. Ya begitu mau masuk rumah kan ada pintu gerbang Pondok Pesantren Darussalam. Iya, iya. Kaget dia. Iya, terus. Pak, saya ini agamanya Katolik, yang teman saya ini Kristen Protestan Pak. Iya, saya tahu kalau saudara-saudara saya dari Nusa Tenggara Timur, dari Timur Timur itu mayoritas agama itu. Enggak, nanti pun sampean juga enggak saya suruh masuk agama Islam bilang gitu. Nanti saya kasih kamar sendiri sampean bilang. Bener. Begitu kan. Ya dibuat aja, memang ada beberapa kamar tuh terus dikasihkan ke mereka. Hanya sama abah saya dijanji kalau waktu subuh bangun. Oh, sampai segitu. Iya, hanya disuruh bangun aja supaya apa? Supaya nggak ngasih contoh ke santri-santri lain. Iya, Kan iya. kalau dia nggak bangun dia tidur kan nanti santrinya pada nggak mau ngaji. Iya, benar. Ngikut situ kan gitu. Nah, waktu hari Minggu mereka nggak berangkat ibadah ya sama abah saya ditendangi pantatnya. Pak Yai nggak punya duit, dipanggil kan transport, disuruh ngantar untuk ke gereja. Dan saya dapat pelajaran dari orang tua saya seperti itu, bahwasanya kita nggak boleh memaksakan agama, walaupun abah saya ngomong ini kita menolong karena ini manusia. Ini manusia, ini yang harus kita tolong manusia. Dan juga dalam ajaran agama kita ini disuruh untuk menolong sesama manusia, berbuat baik pada sesama manusia. Wow. Nah, ini yang menjadikan saya tidak mempunyai pemikiran Merasa tersaingi gitu Pak? Oh ya enggak. Iya kan? Aku takutnya merasa tersaingi ketika agama lain mendapatkan hak-haknya. Sebenarnya itu Ya, haknya mereka kan untuk beribadah. Dan saya tahu kalau di Kristen itu ada beda-beda itu ya, saya tahu dari 10 teman yang ditolong oleh abah ini. Jadi ada yang Advent, ada yang Pantekosta. Kan itu Bu. Iya. Ada lagi kemarin itu apa? Kristen Gideon apa namanya itu. Pokoknya beda-beda. Beda lah itu. Dan mereka tidak mau, contohnya udah Advent, Pentakosta, udahlah satu aja lah kalian, satu rumah ibadah. Mereka nggak mau. Nggak mau. Bahkan saya tahu namanya Ukumene itu bukan berarti beribadah bersama. Ibadahnya giliran. Iya, benar. Jadi ini satu gereja umpama gitu kan ya. Nanti setelah Katolik jam berapa nanti Protestan, Advent, Pantekosta atau apa kan, tapi giliran. Benar. Bukan ibadah bersama-sama. Itu saya tahunya ya dari ini. Saya tahun 82 ini tahu ini dari situ. Nah, inilah yang mengakibatkan ketika saya jadi ketua FKUB itu saya sampaikan ke jamaah-jamaah di masjid-masjid, kalau di agama Kristen ini ada perbedaannya seperti ini. Kalau Katolik hanya satu, ya Katolik aja. Tapi kalau yang di Kristen Protestan ini itu ada
Kristen dari suku. Iya, benar. Kan gitu. Benar. Sehingga pada waktu saya ke Manado kemarin itu ya saya nggak heran kalau setiap 50 meter ada gereja. Ada gereja. Nggak heran saya. Bahkan saya lihat ini ada masjid, saya kan waktu itu subuhan. Saya datang ke masjid, ini gereja ini. Saya tanya sama pengurus masjidnya itu. Pak, ini kemarin waktu mendirikan masjid itu ada yang nentang nggak? Wah, malah kami dapat tanda tangan melebihi dari dari SKP 2 Menteri. SKP 2 Menteri yang harusnya 60, saya dapat 600 gitu malah. Bahkan ketika bangun kami pun dibantu. Iya. Sampai seperti itu. Nah, bahkan mohon izin Bu. Ada surat perjanjiannya Nabi itu dengan kaum Kristen Nazaret, kaum Bani Najran namanya, bukan Nazaret, Bani Najran. Itu sampai dalam poinnya itu begini. Apabila orang-orang Nasrani ini minta bantuan untuk mendirikan tempat ibadahnya, apakah tenaga tukangnya atau bahan-bahannya, maka bantulah dan jangan kamu hitung sebagai hutang. Wow, ada itu tertulis. Itu ada. Itu tertulis atau hanya tertulis. Nah, kalau nggak percaya Ibu tanya Pak Quraisy Shihab. Ya, itu tertulis. Ya. Nanti buka aja di YouTube. Iya, dan itu sejarah. Gitu kan? Nah itu. Tapi kenapa? Maaf nih Pak, semakin dalam lagi. Kenapa semakin orang kadang mengerti mengenai agamanya, semakin fanatismenya luar biasa Pak? Oh, biasanya yang fanatismenya yang luar biasa itu justru yang mengenal agama dari kulit. Oh ya? Ah iya. Bapak berani ngomong seperti itu? Lah ya kenapa saya berani ngomong gitu ya? Karena kenyataannya yang setelah saya lihat ya seperti itu. Kalau mereka ini ngajinya lama, ya kan? Macam saya di pesantren aja 22 tahun. 22 tahun. Iya. Ngaji saya itu dari dalam pelajaran agama Islam ini banyak, Bu. Bahkan untuk menguasai suatu kitab itu kita harus menguasai grammar. Kalau bahasa Inggris grammar, kalau dalam bahasa Arab itu namanya ilmu nahwu. Itu ada dari nahwul wade, ada jurumiyah, ada imriti, ada alfiyah, ada mantek, ada balaghah. Ini hanya untuk alat nanti bagaimana kita bisa menguasai baca kitab itu. Oh gitu. Iya. Nah kalau ngajinya hanya dari terjemahan, apalagi ngajinya dari Mbah Google sama Mbak YouTube kan, ya maka akhirnya banyak yang tersesat. Apalagi pas buka yang kelompok-kelompok yang cara berpikirnya radikal. Orang kan jadinya banyak kayak gimana ya namanya, kayak ngefans tapi jadinya mengarah gitu, nantinya. Pokoknya saya sebagai panutan saya Ustadz X gitu, seperti itu kan Pak. Akhirnya banyak teman-teman kita, maaf nih teman-temanku pun sampai bilang seperti ini Pak, maaf ya Kak Ria, aku tidak ngucapin selamat Natal gitu. Aku bilang tidak masalah, yang penting kita kan nggak merasa ada perbedaan gitu. Mereka bilang bukan Kak, karena kalau kami ngucapin itu memang tidak boleh, artinya kami percaya dengan yang kepercayaan kakak gitu, seperti ya, itu. Ya tidak seperti itu. Kalau mama ngajinya itu lebih tinggi lagi, dia nggak akan ngomong seperti itu. Lah kalau umpama dia itu sebagai orang ahli yang mau beragama dengan yang benar, itu harusnya ya tidak dari ustadz ini. Mungkin referensi dari ustadz ini terus dibuktikan. Benar. Oh ini tak dasarnya anunya gini, kitabnya ini kan gitu lah. Kadang-kadang yang terjadi kan gini, ya mohon maaf ya, banyak yang saya lihat di konten-konten medsos itu nggak utuh, hanya membuat sepotong gitu kan. Ini yang menjadi masalah gitu loh. Kalau orang itu bacanya utuh, ini nggak jadi masalah. Nah ini kadang-kadang sepotong ini tadi, ya kan. Nah contoh kasus kalau umpama kita belajar di Al-Quran sudah dijelaskan, janganlah menghina kepada sesembahan dari agama lain. Sesembahan agama lain pun kita dilarang. Dilarang. Apalagi menghina agamanya. Karena apa? Iya.
nanti pada suatu saat sesembahanmu akan dihina, kan gitu. Iya. Ya kalau orang ini sudah belajar seperti ini, dia tidak akan ngomong kalau disalib itu ada jin, itu akan ngomong seperti itu. Benar Pak, benar. Kan benar. itu. Benar. Nah, biar penonton Memorindo juga tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan, Pak, biar ada goalsnya pertemuan kita malam hari ini. Hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menyamakan persepsi sih udah susah ya. Untuk mengeratkan kembali kerukunan kita, persaudaraan kita gitu, Pak. Kalau untuk menyamakan persepsi dalam masalah ajaran kasih itu bisa. Untuk saling tolong menolong bisa. Atau saling memberikan ruang untuk agama lain melaksanakan ibadahnya bisa. Itu bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih banyak ruang. Iya, untuk banyak itu. ruang bisa. Nah, untuk mempererat yang menjadi titik anunya itu kan begini. Kita harus meyakini bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi kalau bicara teologi, kebenaran dari teologi agama ya harus kembali kepada agama masing-masing. Benar. Dan kita tidak perlu untuk mengintervensi agama lain. Benar. Kan itu. Benar. Saya sampaikan ke jamaah saya. Sampai saya sampaikan bahwasanya Isa itu tidak boleh kita ngikut pendapat dari orang-orang Kristen sebagai Yesus. Ya kita harus mengikut pendapatnya Al-Quran. Nabi Isa menurut versinya Al-Quran. Ya sudah. Nah terus kita ya nggak perlu untuk mencampuri Yesus di versinya agama itu. Karena apa? Yang saya ingat dari kata-kata orang tua saya itu, saya lupa halaman hadisnya. Itu nyampaikan gini, ketika Rasulullah itu ditanya tentang masalah Injil, masalah Taurat, masalah Zabur, itu Rasulullah jawabnya gini, bahwa Taurat, Injil, Zabur itu kita yakini itu juga sama-sama dari Allah. Tetapi yang harus kita lakukan, kita tidak boleh menyalahkan kitab-kitab itu, juga tidak boleh membenarkan kitab-kitab itu, karena saya tidak mengajarkan ke kamu. Oh, sampai itu ya? Iya. Gitu loh. Jadi saya itu tidak boleh menyalahkan Injil, ya kan? Karena meyakini bahwa ini juga firman Tuhan. Tapi saya tidak boleh membenarkan Injil, karena Rasul tidak mengajarkan Injil ke kami. Benar. Maksudnya ke situ. Benar. Dan itu nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Sampai kapanpun nggak akan ketemu. Benar. Maka kita ini kalau umpama dalam perjalanan hidup di dunia, maka yang harus kita jalankan ini filosofinya rel kereta api, Bu. Bawa jalur masing-masing. Rel kereta api itu kan jalurnya sama ke Jakarta kan. Iya. Tapi antara roda kanan dengan roda kiri tidak akan pernah ketemu. Oh gitu. Tapi akhirnya sampai juga. Sampai tujuannya Jakarta. Tapi kan nggak akan pernah ketemu gitu loh. Benar. Kalau ketemu udah bahaya tuh, Pak. Wah, ya gelimpang kereta apinya kan gitu. Siap. Seperti ini filosofi yang harus kita lakukan seperti itu. Siap. Gitu. Lah kenapa? Saya masih ingat pada waktu mau membuat SKP 2 Menteri itu kan kebetulan saya waktu itu di komisi fatwa dari MUI provinsi yang tahun 2005 itu yang berangkat saya. Pada waktu memutuskan untuk buat izin ini, persyaratan izin yang harus 90-60. Iya. Pada waktu itu yang ribut itu malah dari Katolik sama Protestan. Karena? Ya itu tadi, yang Katolik waktu itu kalau nggak salah itu mintanya itu 190, 160. Wow, karena mereka banyak. Ya mungkin kan karena gitu. Karena satu aja gitu biasanya mungkin kan gitu. Lah. Protestan? Sama, pokoknya rame sampai berhari-hari itu nggak selesai. Terus akhirnya kita yang dari Islam itu buatlah kesepakatan bahwasanya tempat ibadah ini boleh berdiri kalau ada 90 pemakai. Iya, 90 pemakai, 60 pendukung.
bukan, kalau bahasa kami kemarin bukan mendukung, 60. mengetahui. Oh, 60 mengetahui. Nah, kalau selama ini kan disalahartikan Iya. nih. Kalau maaf nih Pak ya, biar masyarakat juga Karena teredukasi. bahasanya itu, bahasanya kenapa kami tidak pakai bahasa mendukung? Iya, Ya karena 60. perbedaan iman. Benar. Gitu loh. benar, Tapi kalau benar. kita mengetahui berdiri gereja itu sah-sah aja. Sah-sah Nah, aja. tapi diplesetkan sama yang lain ketika teman-teman kita memberikan tanda tangannya, seolah-olah dia sudah mendukung gitu. dapat dukungan kan gitu. Bahasanya Jadi ini itu. dibawa kemana-mana dan disalahartikan Gitu. gitu. Akhirnya mereka Nah, menarik diri, terus Pak. kemudian yang harus, kenapa kok sampai dalam waktu, menurut versi mereka bahasanya mendukung ya. Benar. Itu satu kelurahan. Kan itu. Benar. Satu Jadi, kelurahan. kalau dalam satu kelurahan itu sudah ada 60 orang, ya maka ini boleh berdiri. Pak, yang selama ini orang persepsikan tuh beda. Nah itu masalahnya. Bahkan mereka persempit hanya dalam satu RT. Nah itu nggak bener. Wow, Ya, kalau ini seperti harus ini. kita bahas, kita buka, kita bongkar. Kalau seperti kita ini, buka kami dialog. sendiri yang dari orang Islam itu tidak akan pernah bisa dirikan di NTT, dirikan di Iya, Papua. Pak. Benar, Pak. Kalau itu dibatasi dengan 60 di Satu RT. Padahal Bahkan yang di keterangan di SKB 2 Menteri itu satu kelurahan. Bahkan dia, iya benar. Ya, tidak harus beragama Islam, tidak harus beragama Kristen. Benar. Hanya benar saya. Pokoknya itu sudah terbukti kalau yang bersangkutan yang bertanda tangan ini adalah warga di situ, warga di kelurahan itu. Wow, seandainya semua orang punya pandangan dan pemahaman yang sama, kita nggak akan terjadi clash lagi masalah mendirikan rumah ibadah. Dan ini harus kita sampaikan Nah, itu tadi kepada masyarakat, Pak. Itu tadi duline kurang aduh. Jalannya kurang jauh. Kurang jauh. Nah, tapi saya bangga. Nah, saya terus terang Ibu ya. Di saudara saya yang ada di Jawa Tengah itu di daerah Kudus. Itu ya masih saudara ya, satu buyut, satu itu berikan tanah, bukan beli, berikan hibah berarti. Ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Ada gereja Pantai Kosta kalau nggak salah. Belakangnya ini pondok pesantren. Lewat mau masuk ke pondok pesantren ya lewat dari sampingnya gereja itu. Wow, yang memberikan yang punya pondok pesantren memberikan gereja berdiri di depan pondok pesantrennya. Iya. Wow, kapan lagi kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, Pak? Nah itu tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah itu ya sekitar tahun 75 kalau nggak salah. 75. Iya. Saya kalau nggak salah. bangga dengan orang-orang seperti itu. Tahun 75 kalau nggak salah. Ada tulisannya kok di. Ya, sampai mereka buat sejarahnya ya. Iya, seperti itu. Nah, inilah. Nah terus terang aja kalau kita ini baik pada sesama manusia ya kan. Ya saya mohon izin cerita aja ini. Saya pada waktu kehabisan ongkos gitu itu ya, karena saya dulu masih punya SK sebagai pengurus FKUB kan. Itu saya bawa. Jadi ketika kehabisan ongkos itu kalau pas ketemu mau ke masjid jauh kok ketemu gereja kan. Datang saya situ, saya memperkenalkan diri kalau saya ketua FKUB Tanjung Pinang, ini bukti SK saya gitu. Terus apa Pak ya yang bisa saya bantu? Alhamdulillah kalau dibelikan tiket. Kan indah gitu. Iya Pak, Mas. Iya kan? Iya, dan mereka pun bangga kan. Iya. Didatangin, dihadirin, diperkenalkan. Iya. Wow. Ya kita jangankan ketika menolong itu harus melihat agamanya apa, tidak harus ke situ. Dan saya sendiri diajari oleh orang tua itu tadi. Ketika abah saya itu nampung 10 teman-teman dari NTT sama Timur Timur, bahkan sampai akhirnya itu sampai selesai kuliah, sampai akhirnya jadi pegawai di Kabupaten Malang. Wow. 10 orang ini. Wow. Harus banyak orang-orang seperti. Jadi dari 10 itu 6 orang itu sekolah di seminari. Oh di seminari mereka sekolah? Iya sekolahnya. Tapi tinggalnya di pesantren.
Luar biasa, Dan luar jadi biasa. pendeta juga. Dan jadi pendeta juga. Iya. Jadi Ini pendeta nama kabar orang yang itu. luar biasa. Iya. Ya, Pak Ki Ageng, untuk mengakhiri perbincangan kita sebenarnya kurang banyak waktu lagi untuk kita bahas mengenai persaudaraan karena tidak ada habisnya. Bahkan Bapak juga udah banyak mengalami, pengalamannya pun sudah luar biasa mengenai persaudaraan ini. Tapi sedikit untuk masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang, kasih sedikit saran dan masukan lah. Ya itu tadi. Bahwasanya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yep, setuju. Ya. Hanya kita kalau masalah kebenaran agama, ya maka kita harus kembali kepada agama kita masing-masing. Siap. Saya sebagai orang Islam, ya saya mengimani bahwa dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi yang Kristen ya imanilah dengan keyakinannya Kristen, yang Katolik imanilah dengan keyakinannya Katolik dalam masalah teologi ya. Siap. Dari yang agama Hindu, Buddha, Konghucu sama seperti itu. Siap. Tapi yang harus kita ingat bahwasanya kita ini hidup di dunia telah ditakdirkan dengan yang beda-beda oleh Sang Pencipta. Maka mari kita jalani takdir kita yang beda ini. Tapi kita hanya ada satu yang disampaikan oleh semua agama, bahwa kita harus saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong. Siap. Dalam kebaikan kan Siap. gitu. Ya, benar. Dan ini yang harus kita lakukan. Itu sedikit aja. untuk teman-teman yang belum mendapatkan haknya dan teman-teman yang belum mengerti untuk membagi kebaikan dengan orang lain, sedikit aja. Ya itu tadi ya. Yakinlah dengan kekuatan doa. Bahwasanya kalau bahasanya orang Jawa, Gusti Allah ku warasari. Yeah. Tuhan itu tidak tidur. Dan yakinlah pada ada waktu yang terindah. Ada waktu yang terindah, goal yang terbaik. Yep. Dan saya juga selalu berdoa, mudah-mudahan teman-teman yang kemarin yang ngurus untuk tempat ibadahnya itu, saya sudah mengeluarkan rekomendasinya itu, mudah-mudahan bisa terwujud. Amin, amin. Gitu. Dan terwujud dan bisa ibadah dengan tenang, ibadah dengan nyaman, dan itu aja. Siap. Dan kepada teman-teman yang kemarin itu ada persepsi yang dalam tanda kutip, semoga mendapat pencerahan. Amin. Dan akhirnya sama-sama untuk bermanfaat merawat bagi orang lain seperti yang tadi. Iya, merawat kebinekaan dan merawat kesatuan, merawat kedamaian demi terciptanya kemakmuran. Amin. Di negara kita. Siap. Ini. Terima kasih Pak Ki Ageng. Mungkin demikian dulu lah perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, Sobat Memorindu, luar biasa pencerahan yang diberikan Pak Ki Ageng Semprul kalau bahasa kerennya. Nah, pastinya malam hari ini tidak sia-sia karena beliau banyak memberikan pencerahan pada kita. Ambil sisi-sisi yang terbaik, sisi yang positif. Pak Ki Ageng sudah banyak memberikan gambaran-gambaran. Pastinya ini juga membantu kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar. Terima kasih sekali lagi Pak Ki Ageng Semprul. Sami-sami. Say goodbye untuk penonton Memorindu. Goodbye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Terima kasih sama-sama. Pak Ki Ageng. Yeah. Terima kasih sudah mampir ke ruangan Rindu.